Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, para pengurus takmir Masjid Al-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bisa memanfaatkan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat sempat untuk hadir ke masjid ini, menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, kemudian kita lanjutkan untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan bahas Quran surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Pada pertemuan sebelumnya, Rabu kemarin saya tidak bisa hadir. Hari ini juga mohon maaf ya, saya agak flu suara ini. Pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa ada riwayat Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Man qara'a al-ayataini al-akhirataini min suratil Baqarah kafatahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari Quran surah Al-Baqarah, maka ia akan mencukupinya. Mencukupi untuk apa? Ada yang menyebutkan mencukupi semua doa-doanya. Doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah ketika kita membaca dua ayat ini. Jadi sangat dianjurkan untuk membaca dua ayat ini, termasuk ayat sebelumnya, ayat 284 itu ada riwayat lain ya. Barang siapa yang baca 3 ayat terakhir dari Quran surah Al-Baqarah, maka Allah akan hindarkan dirinya dari syaitan dan keluarganya. Termasuk Allah akan hindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak disukainya. Jadi itu dua riwayat yang mencerminkan keutamaan 3 ayat terakhir dari Quran surah Al-Baqarah ini. Kita baca ayatnya bersama-sama, ya, tafa'ulan, tabarukan, ya, mengaji sambil mengkaji maknanya. Insya Allah hafal semua karena ini biasa kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahu adzim. Para jamaah, sebelum masuk pada makna ayat, ada satu kitab tafsir yang bagus kalau mau dibaca, karya Imam Al-Biqai, judulnya Nadmul Durar fi Tanasubil Ayat Was-Suwar. Jadi rangkaian riwayat-riwayat, rangkaian kalimat-kalimat yang mencerminkan kesesuaian antara ayat dengan surah. Di antara isi dari kitab tafsir ini agak tebal ya. Kalau nggak salah ada 26 jilid. Itu menjelaskan tentang tanasub, tentang kesesuaian antara awal surah dengan akhir surah, di antaranya. Jadi bahwa Al-Quran itu tidak disusun asal-asalan. Al-Quran itu sistematis, termasuk di antaranya ada kesesuaian antara awal surah dengan akhir surah. Pada awal surah Al-Baqarah kita diberikan informasi tentang Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran, Alkitab pasti benar. Pasti benar. Kemudian diikuti dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Kemudian orang kafir, orang munafik. Nah, ayat-ayat terakhir ini ada kesesuaian dengan pembukaan surah Al-Baqarah tadi, yang dimulai dari firman Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'min. Jadi Rasul bagi Nabi Muhammad ya, kalau ar-rasul kalau panjenengan ada alif lamnya dalam Al-Qur'an ya, al-rasul itu menunjukkan kepada satu orang rasul, maka yang dituju adalah Nabi Muhammad. Jadi sering saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala kadang menyebut Nabi Muhammad itu dengan panggilan kehormatannya saja. Andaikan dipanggil namanya, itu sering diikuti dengan pangkat kehormatannya. Jadi Muhammadur Rasulullah. Beda dengannya, beda halnya kalau memanggil Nabi yang lain, itu hanya memanggil namanya saja. Nah, kalau disebut pangkat kehormatannya saja, itu menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong dipahami. Amanar Rasul, nyata telah beriman ar-Rasul, maknanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima unzila ilaihi, dengan apa unzila yang telah diturunkan ilaihi kepada Rasul itu min rabbihi, dari Tuhannya. Maka apa yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi sama dengan yang di awal Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Nah, ini ada yang menarik ya, redaksi ini. Ini semestinya para jemaah kalau mau diringkas ya, itu redaksinya begini. Amanar rasulu wal mu'minuna bima unzila ilaihi mir rabbih. Jadi begitu. Kalau mau diringkas, Rasul Muhammad itu dan orang-orang yang beriman ya, kaum mukmin itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah itu dari Tuhannya, kalau mau diringkas. Tapi ini tidak. Kata al-mu'minun ditaruh di belakang. Jadi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih
baru wal mu'minun. Padahal yang maknanya adalah Rasul dan orang yang beriman itu beriman kepada Alkitab atau Al-Quran, tapi tidak disandingkan oleh Allah sejajar, tidak langsung diikuti dengan Rasul dan orang yang beriman. Apa pesan maknanya? Memang ya, Rasul dengan kita sama-sama mengimani Al-Quran, tapi imannya Rasul kepada Al-Quran berbeda dengan imannya kita kepada Al-Quran. Apa bentuk perbedaan yang paling nyata? Bisa tergambar dalam hadis yang sangat terkenal, karena khuluquhul Quran. Jadi akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau panjenengan semisal panjenengan ini tidak sempat ya untuk belajar Al-Quran, tidak sempat ngaji tafsirnya, tidak sempat ngaji tafsir ya, karena kesibukan macam-macam. Itu setidaknya panjenengan baca sejarah hidup Rasulullah Muhammad SAW. Karena sejarah hidup Rasul itu adalah gambaran dari Quran yang berjalan. Jadi Muhammad itu Al-Quran Al-Masih. Jadi Quran yang berjalan. Kalau ingin tahu bagaimana Al-Quran dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka lihatlah sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imannya Rasul pada Al-Quran bukan sekedar mengakui Al-Quran itu dari Allah ya, yang diturunkan kepada Muhammad, tapi juga Rasul sebagai penerima wahyu itu menjadi yang terdepan melaksanakan Al-Quran. Panjenengan bisa lihat kira-kira bagaimana cara Rasul memuliakan atau berhubungan yang sangat romantis dengan istrinya, kan gitu. Itu lihatlah bagaimana sejarah hidup Rasulullah. Ya, ada satu pertanyaan ejekan. Kalau orang Barat itu cara memuliakan istrinya itu, ya, itu ketika naik mobil itu apa? Dibukakan pintunya. Tapi kalau Nabi tidak sekedar itu. Nabi itu menggunakan paha mulia yang beliau untuk menaikkan istrinya, dijadikan pijakan oleh istrinya untuk naik ke unta. Karena tidak ada pijakan, apa yang digunakan? Paha Nabi yang mulia itu. Jadi, itu luar biasa romantisnya. Jadi jangan dikira bahwa wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu tidak diterjemahkan oleh Nabi. Silakan pelajari sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi gitu. Kemudian yang juga menjadi hal penting dalam kaitan ini, bahwa sungguhnya ketika Allah menginformasikan di awal surah Al-Baqarah tentang Al-Quran yang pasti benar itu, yang kemudian menginformasikan tentang orang-orang yang bertakwa, maka akhirnya apa yang terjadi? Inilah klimaksnya. Jadi akhirnya adalah amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Itu yang terjadi. Jadi saya sering, akan panjenengan sering ikut kajian ini, kalau ada fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau dalam Al-Quran, maka jangan hanya diartikan telah terjadi, tapi maknanya ditahqiqil wuqu', bahwa itu benar-benar terjadi. Allah ingin menginformasikan bahwa itu benar-benar terjadi. Ketika dinyatakan amanah, itu makna asalnya telah beriman, tapi sungguhnya pesannya adalah benar-benar sungguh beriman Rasulullah Muhammad itu dan orang-orang yang beriman kepada orang-orang mukmin itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya itu. Jadi itu namanya ditahqiqil wuqu'. Mungkin kalau kembali mengikuti kajian-kajian sebelumnya, insya Allah masih ingat itu. Setelah itu ditegaskan kembali oleh Allah dengan kalimat kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi.
jelaskan kembali. Jadi semuanya nabi, orang-orang yang beriman itu amana billah, nyata sungguh telah beriman kepada Allah. Panjenengan iman kepada Allah sampai tingkatan apa kira-kira? Masih ingat? Ada iman tingkatan paling dasar itu disebut dengan imanun taklid, imanu taklidin atau imanu taklidin. Iman karena ikut-ikutan. Kita beriman kepada Allah hanya karena kita anaknya orang yang beriman. Dan kalau hanya posisi itu, ulama sepakat berdosa kita. Kalau iman kita hanya karena ikut-ikutan saja berdosa. Wajib hukumnya ditingkatkan menjadi imanu ilmi. Iman yang didasarkan pada ilmu. Wajib. Setidaknya sampai di sini. Setidaknya sampai pada iman ilmi. Jadi iman karena didasarkan pada ilmu. Ini sudah kita bahas. Jadi kita bahas. Saya hanya sekedar mengingatkan saja. Nah, kalau bisa panjenengan itu tingkatkan menjadi iman ainin. Jadi iman di mana karena ainul yakin. Jadi kita melihat sesuatu itu Bapak Ibu rahimakumullah, kalau bisa itu jangan yang dilihat itu ciptaannya. Kalau kita melihat keindahan sesuatu, itu usahakan kita terbayang sang penciptanya. Jadi kita terbayang sang penciptanya. Kemudian karena itu maka kita akan merasa senantiasa dalam pengawasan Allah. Panjenengan lihat apapun, kita kan diminta untuk melihat alam semesta ini. Diminta kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kita diminta untuk perhatikan ciptaan ini, untuk semakin meyakinkan betapa luar biasa sang penciptanya. Ketika itu menghadirkan itu, maka apapun gerak-gerik kita kembali bahwa sungguhnya kita senantiasa dalam pengawasan Allah atau dalam muraqabatullah. Sehingga menjadi hati-hati hidup kita. Kemudian tingkatkan lagi menjadi iman haqqin. Iman haqqin. Jadi iman yang benar. Iman yang benar. Jadi iman yang benar itu kalau gambaran dalam hadis Nabi disebut dengan konsep ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan engkau melihat Allah, andaikan pun itu tidak bisa, dan memang tidak bisa karena keterbatasan, ada hijab antara kita dengan Allah. Pastikan bahwa Allah melihat kita. Nah, kalau bisa sampai pada imannya para wali, para nabi, para rasul dengan iman hakikah, iman yang melahirkan maqam mahabbatullah, cinta kepada Allah. Jadi kalau sudah maqam mahabbatullah ini, wa ibrahimakumullah, apapun yang diberikan oleh Allah akan terasa indah. Karena tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita kecuali itu untuk kebaikan kita. Meskipun mungkin menurut diri kita tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Tapi sungguh hakikatnya adalah untuk kebaikan kita. Itu maqam mahabbatullah yang melahirkan maqam mahabbatullah, cinta kepada Allah. Sehingga kita menikmati apapun yang diberikan oleh Allah. Hadis yang populer, man ahabballah idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bi baliyatin. Kalau Allah senang pada seorang hamba, maka ia akan mengujinya dengan ujian-ujian. Akan diuji. Kalau ada ujian dari Allah, orang yang hatinya mahabbah dengan Allah itu berupaya memahaminya sebagai bentuk cara Allah mencintainya. Asalkan memang pekerjaannya orang baik ya.
Kalau pekerjaannya orang maksiat terus, jangan menganggap wah ini mungkin bentuk cinta Allah pada kita. Tidak. Jangan-jangan itu malah laknat atau teguran Allah. Gitu. Kalau kita sudah syahadatain, salatnya kita lakukan, puasanya kita lakukan, zakatnya kita lakukan, bahkan bisa menunaikan haji dan umrah misalkan, insya Allah kita orang baik. Ketika masih diuji oleh Allah, itu boleh jadi hati kita ini, apakah ini bentuk cara Allah mengungkapkan cintanya pada saya, sehingga menjadi indah. Maka dilanjutkan dalam hadis itu, faman sabara ijtabahu. Kalau ia sabar menerimanya, Allah akan menjadikan orang itu pilihan. Tapi yang tertinggi itu, ini maqam mahabbatullah. Faman radiya istafahu. Kalau ia ridho, senang dengan ujian itu, maka Allah akan mengangkat orang itu menjadi orang-orang istimewa yang disebut dengan al-mustafa. Makanya Nabi Muhammad itu kita sering gelari dengan ila hadratin nabil mustafa, yang istimewa. Cobaan paling besar itu justru dialamatkan kepada para nabi dan Rasulullah. Nah, semuanya itu akhirnya itu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi jamak rusuli jamak dari rasul. Jadi semua utusan. Kita wajib untuk beriman kepada semua utusan. Para ulama itu menyebutnya ada 25 yang diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai Rasulullah, sehingga kita wajib mengimani sebanyak 25 yang dikenalkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau yang nggak dikenalkan, maka tidak wajib kita mengimani, karena kita tidak diperkenalkan dalam Al-Quran. Namanya tidak diperkenalkan dalam Al-Quran, bahwa itu urusan Allah. Jadi kalau itu memang sudah disebutkan dalam Al-Quran, panjenengan baca Qasasul Anbiya-nya, kisah para nabinya itu, bisa dipastikan semua ajarannya itu tidak ada bedanya dengan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sama. Mengajarkan tauhid kepada Allah, sama. Mungkin yang berbeda tingkat syariatnya, implementasinya, karena perbedaan waktu, perbedaan kondisi saat itu. Tapi prinsipnya sama. Kita sudah bahas the ten of common man, in Al-Quran, ya. Kemarin sudah bahasnya. Surah apa itu? Ada 10 komando, 10 perintah dalam Al-Quran, surah Ali Imran. Kita sudah bahas panjang lebar. Nah, prinsip-prinsip 10 perintah Allah dalam Al-Quran itu, dalikum wassakum, dalam bahasa Al-Quran itu wasiat Allah kepada kita itu sama dengan wasiat yang disampaikan Allah kepada para nabi sebelumnya, termasuk orang Yahudi. Karena ini ada surah. Tapi mereka orang-orang Yahudi itu kemudian mengubah ajaran-ajaran itu sesuai dengan kemauannya. Jadi kalau ada jamaah yang kira-kira bentuk perilaku Yahudi yang mau melakukan kerusakan kedua itu bentuknya apa, yang mana? Sesungguhnya berkaitan dengan peristiwa yang masih akan datang, itu tidak ada yang bisa memastikan prinsipnya itu. Tidak ada yang bisa itu peristiwa yang mana. Tapi yang pasti bahwa perilaku jahat orang Yahudi itu akan melahirkan malhamah kubra namanya. Malhamah kubra itu perang dunia, perang besar yang ketiga, perang besar ketiga. Kalau itu terjadi, akan ada perang besar yang perang dunia ketiga. Nah, indikasinya adalah ketika itu sudah melanggar bukan sekedar terhadap
kaum muslimin, tapi sudah kemudian melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nah, banyak yang meyakini perilaku Yahudi Zionis sekarang yang ada di Israel terhadap Palestina itu salah satu bentuk perilaku kerusakan yang kedua yang akan dilakukan oleh orang Yahudi. Apa buktinya? Sudah banyak, hampir semua negara mengakui Palestina, kecuali Paman Sam gitu ya, dan Israel sendiri tentunya. Artinya secara kemanusiaan itu sudah luar biasa, dan itu kalau tidak dihentikan akan melahirkan perang dunia ketiga. Maka kalau itu yang terjadi, jelas bahwa apa yang dilakukan negara Israel terhadap Palestina itu adalah ramalan Al-Quran bahwa orang Yahudi akan melakukan kerusakan yang kedua kalinya. Jangan bergembira ya, karena itu menandakan sebentar lagi akan kiamat tiba. Ketika ada perang dunia ketiga, Israel kemudian habis-habisan, dia sembunyi di balik batunya berbicara, kecuali pohon warqat ini pohon Yahudi yang akan melindunginya. Habis-habisan dikejar kemana-mana, itu mungkin akan habis Israel Zionis ini. Tapi jangan bergembira bahwa sebentar lagi kiamat akan tiba. Tidak tahu siapa yang akan mendapati masa itu. Kalau saya takut kalau sampai masa itu. Takut dalam pengertian karena masa akhir itu adalah masa di mana kerusakan nanti akan semakin banyak setelah datangnya Imam Mahdi. Kira-kira itu kok. Jadi berkaitan dengan peristiwa yang akan datang itu sungguhnya tidak ada yang bisa memastikan wujud konkretnya yang mana. Allahu a'lam bishawab. Baik, lanjutkan ayatnya. Kemudian la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Jadi la nufarriqu. Jadi ini perhatikan redaksinya. Kalau sebelumnya itu menggunakan kata kerja kata ganti ketiga, ini berubah menjadi kata ganti pertama, kami. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan baina ahadin min rusuli, pakai ahadin, bukan bainal wahidi. Jadi artinya antara satu di antara banyak rasul itu. Tidak ada perbedaan satu pun di antara banyak rasul itu. Kalau bainal wahidi itu hanya menunjuk pada satu orang. Jadi gimana terjemahannya? La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan baina ahadin min rusuli di antara salah satu pun dari para rasul itu. Kira-kira begitu. Tidak hanya menunjuk pada satu orang. Jadi sikap orang Islam itu mestinya begini. Jadi kalau ajaran para rasul itu sebenarnya tetap berlangsung sebagaimana yang diajarkan, itu tidak akan ada bedanya dengan kaum muslimin. Sekarang ini Bapak Ibu rahimakumullah, itu kan agama samawi tinggal 3 yang eksis. Yang pertama Yahudi, Nasrani, dan Islam kan gitu. Yahudi, Nasrani, Islam. Yang eksis itu, yang masih banyak pengikutnya. Itu kan digambarkan dalam Quran surah At-Tin yang kita bahas ya. Wat-tini waz-zaitun, itu gambaran tentang tempat di mana lahirnya Nabiullah Isa alaihi salam, wa Turi Sinin, Gunung Tur Sinai tempat Nabi Musa menerima wahyu, wa hadzal baladil amin, atau negeri Makkah itu tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 nabi besar yang sampai saat ini masih eksis pengikutnya. Andaikan tetap berpegang teguh pada ajaran para nabinya, pasti tetap akan mengantarkan kepada makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi
ahsani taqwim. Baik, bisa disimak kembali. Nah, kira-kira apa yang dikehendaki? Kok ada perubahan antara apa istilahnya? Antara kata ganti ketiga dengan kata ganti kedua, itu menunjukkan kedekatan antara kaum muslimin dengan para rasul itu. Dekat sekali. Jadi sesungguhnya sikap seorang mukmin ya, itu tidak berbeda dengan pengikut para orang Yahudi kepada nabinya, kemudian orang Nasrani kepada Nabi Isa. Semestinya begitu, semestinya. Cuma yang berulah itu bukan dari kita, tapi justru umatnya sendiri yang mengubah-ubah ajaran dari nabinya. Jadi kita sama gitu. Islam menyatakan kita sama-sama beriman pada Allah, sama-sama beriman pada malaikat Allah, pada kita sama kita. Tidak ada bedanya. Maka Allah katakan dengan kata-kata la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kemudian lanjutan ayatnya wa qalu sami'na wa ata'na. Ini yang saya singgung kemarin ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang kalian tampakkan yang terdapat dalam hati itu, ada hal-hal yang ada di hati kemudian diwujudkan dalam kenyataan, aw tukhfuhu, atau yang tetap disimpan dalam hati itu, yuhasibkum bihillah, nanti akan dihisab oleh Allah. Yang sebagian para sahabat mengatakan, kami kalau sekedar sholat sanggup, sekedar puasa sanggup, sekedar zakat sanggup, sekedar haji sanggup, jihad sanggup, tapi yang kami tidak sanggup ketika dihisab apa-apa yang masih terdapat dalam hati ini. Rasul agak marah, apakah aku akan membiarkan kamu mengucapkan sebagaimana ucapan ahli kitab sebelumnya yang menyatakan sami'na wa asaina. Jadi Rasul agak marah. Apakah kami akan biarkan kamu mengatakan kami dengar tapi kami ingkar? Ya, jadi para sahabat dipastikan jangan sampai berujar begitu. Apa mesti disampaikan? Itulah ayat ini. Qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Yang kemudian dirinci oleh para ulama bahwa sungguhnya ada amal-amal hati yang itu akan dihisab. Di antara yang paling pokok adalah soal iman, lawannya kafir, kemudian riya, syirik pada Allah. Itu pekerjaan hati yang itu akan dihisab oleh Allah. Panjenengan lihat gini ya. Kalau tidak beriman, maka dalam Al-Quran tidak akan ada aturan apapun. Orang yang nggak beriman, Al-Quran nggak mengaturnya, bebas, kan gitu. Aturan Al-Quran itu yang sasarannya adalah orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak akan ada aturan. Yang nggak beriman, tapi ketidakberimannya ini akan dijadikan hisab oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Jadi pilihan itu ada pada kita, pada panjenengan semua. Kalau nggak beriman, ya bebas. Tapi nanti akan dihisab oleh Allah. Sementara yang beriman, dengan imannya dia akan terikat dengan aturan Allah. Maka Allah pastikan orang yang beriman itu senantiasa berkata, sami'na wa ata'na. Itu. Jangan sekedar iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, tapi tidak ikut tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak bisa. Orang beriman itu mau tidak mau wa ata'na, taat pada ketentuan Allah dan Rasulnya. Mau tidak mau. Ini prinsip orang yang beriman. Kemudian setelah itu ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika menyadari mungkin memang tekadnya ada, sami'na wa ata'na, tekad kita ada,
Kami dengar ya Allah, kami dengar ya Rasulullah, kami taat ya Allah, kami taat ya Rasulullah. Tapi sungguhnya prakteknya berat. Tidak semua yang kita ketahui itu bisa kita laksanakan. Kan begitu? Banyak yang kita ketahui, tapi banyak pula yang tidak bisa kita laksanakan. Kemudian apa? Diajarkan oleh Allah dalam surah ini, "Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir." Pengampunanmu ya Allah. Jadi kami bertekad sami'na wa ata'na, tapi kami mohon pengampunanmu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wa ilaikal masir. Hanya kepadamu tempat kembali. Ada pengakuan kepada kita. Kami lemah ya Allah. Kami bertekad untuk sami'na wa ata'na, tapi kami lemah. Oleh karena itu, ghufranaka, ampuni, pengampunanmu kami butuhkan ya Allah, dan hanya kepadamu nanti tempat kembali. Itu sikap orang yang beriman. Siap dulu, siap gitu loh. Sholat siap gitu loh. Perkara sholatnya telat-telat, lumayan lah gitu kan. Kalau bisa kan awal waktu, kalau bisa berjamaah, kalau bisa di masjid. Andaikan tidak, siap dulu sholat. Hayya 'alas sholat, siap gitu. Siap. Jangan sampai kemudian meremehkan. Ketika meremehkan panggilan seperti itu, jatuhnya nanti bisa kepada kekufuran itu. Sesuatu yang sudah di ittifaq para ulama hal yang wajib, jangan kita anggap sebagai sunnah. Sholat itu wajib, jangan kita remehkan menjadi sunnah. Status hukumnya bukan sekedar berdosa, tapi bisa menjadi kufur kita, jadi kufur. Itu bahayanya meremehkan. Yang penting sami'na wa ata'na. Perkara masih telat-telat, ya mohon ampunanmu ya Allah. Ini kita akui kelemahan kita. Ini yang diajarkan dalam surah ini. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Berapa? Mas? Ini agak panjang ini kalau ayat 286 ini. Masih bersabar ini ya. Khawatir saya ditinggal sendirian. Buru kada saya ya. Cukup dulu ya. Cukup ya. Ya tidak apa-apa. Satu ayat tapi insya Allah ketika kita dalami dengan baik, kita mendalami Al-Quranul Karim, di antara cara kita bermuamalah, ta'amul dengan Al-Quran. Wajib kita bermuamalah dengan Al-Quran. Kalau bisa ngaji, kalau bisa belajar tafsirnya, ayat belajar. Kalau nggak bisa, minimal mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran. Semoga Allah ridha kepada kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakkirna minhuma alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.